Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar tema 8 tentang lingkungan sahabat kita. Subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran 5. Pada pembelajaran kali ini, pertama kita akan belajar tentang lagu Kampungku. Kampungku syair lagu yang diciptakan oleh A.T. Mahmud dengan menggunakan nada dasar, Do sama dengan C. Kemudian tanda temponya adalah agak cepat, yang artinya dinyanyikan dengan tempo agak cepat. Pada lagu, ada yang bertangga nada diatonis mayor, dan ada juga yang bertangga nada diatonis minor. Lagu Kampungku termasuk lagu bertangga nada diatonis mayor. Apa maksudnya? Tangga nada merupakan susunan berjenjang. Misalnya, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Dalam seni musik, ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis dibagi lagi dalam dua jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval atau jarak 1, 1, 1/2, 1, 1, 1, 1/2. Contoh urutan tangga nada diatonis mayor seperti gambar berikut. Jika digambar, berikut tangga nada diatonis mayor. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor bersifat riang gembira, bersemangat, diawali dan diakhiri nada Do, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada Sol atau Mi dan diakhiri nada Do. Pada lagu Kampungku menceritakan sebuah kampung di tepi sungai, tempat perahu-perahu melintas. Rumah-rumah di kampung itu terbuat dari bambu. Dapatkah kamu membayangkan suasana kampung tersebut? Pada siang hari yang terik, panas matahari akan menguap air dari permukaan sungai. Persediaan air sungai berasal dari air hujan dan air yang mengalir dari hulu sungai. Air sungai dimanfaatkan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan di sekitar sungai, serta hewan dan tumbuhan dalam sungai. Manfaat air sungai bagi manusia yaitu untuk mengairi tanaman pertanian, sebagai sumber air keperluan sehari-hari, dan sebagai sarana angkutan. Selain itu, air sungai juga dimanfaatkan oleh hewan darat sebagai sumber air minum. Selain hewan, tumbuhan pun juga memanfaatkan air sebagai sumber air untuk proses fotosintesis. Persediaan air sungai tidak akan berkurang karena menguap. Siklus air akan mengembalikan air yang menguap, namun dalam kondisi kemarau yang sangat ekstrim, sungai dapat mengalami kekeringan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi persediaan air sungai, yaitu curah hujan, cuaca, dan kondisi hulu sungai. Nah, apakah adik-adik sudah paham? Ya, kalau sudah paham, kita bisa lanjutkan membaca wacana bunga paling berharga. Bunga paling berharga. Makale tinggal di sebuah desa yang selalu kekeringan. Hujan jarang turun di desa itu, sehingga tidak banyak tumbuhan. Jangankan bunga-bungaan, semak-semak pun jarang ditemui. Suatu hari, sebelum berakhirnya pelajaran, Bu Mala memberi seluruh siswanya masing-masing sebuah buku tulis. Buku tulis itu, halaman-halaman dalamnya berwarna putih dan bersampul merah. Indah sekali. Buku tulis itu untuk kalian. Kalian boleh menulis apa saja di dalamnya, kata Bu Mala. Saya mau menulis catatan harian di buku ini, kata Nola. Saya mau menggambar wajah setiap orang yang saya temui, kata Wendy.
yang hobi menggambar. Saya mau membuat herbarium, kata Makale. Bu Mala memandang Makale dengan penuh keheranan mendengar ucapan Makale. Kamu mau membuat herbarium? Tanya Bu Mala kepada Makale. Ya, seorang pelancong pernah menunjukkan buku herbariumnya kepada saya. Herbarium itu sangat indah, jawab Makale. Tetapi, untuk membuat herbarium, kamu akan membutuhkan banyak daun. Tahukah kamu? Tanya Bu Mala. Makale menganggukkan kepalanya sambil berkata, atau bunga. Di mana kamu akan mencarinya? Tanya teman-teman Makale. Makale memandang keluar jendela. Tidak tampak tanaman sama sekali. Saya akan mendapatkannya, kata Makale sambil tersenyum. Hari berganti hari, waktu berlalu dengan cepat. Buku tulis merah milik para siswa Bu Mala telah berisi berbagai cerita, gambar, dan foto. Hanya buku tulis Makale yang masih kosong. Pada suatu hari, sebuah awan hitam berhenti di atas desa tempat tinggal Makale. Tak lama kemudian, awan hitam itu mencurahkan hujan yang sangat deras. Benih-benih tumbuhan yang terkubur di dalam tanah tandus desa itu pun tumbuh. Sepetak kebun terbentuk, bunga-bunga merah kecil memenuhi petak kebun itu. Makale senang, dipetiknya sekuntum bunga merah, hanya satu, kemudian ditempelkannya bunga itu di dalam buku tulis merahnya. Hari berikutnya, bunga-bunga lainnya telah layu karena terbakar matahari. Di dalam kelas, Makale berseru dengan gembira. Saya sudah membuat herbarium, Bu Mala. Bu Mala membuka buku tulis merah Makale. Herbarium itu hanya satu halaman. Hanya ada satu bunga di dalamnya. Namun, bunga itu paling berharga di dunia karena hanya mekar sehari dalam setahun. Nah, demikianlah cerita bunga paling berharga. Untuk lebih memahami cerita tersebut, adik-adik, silakan tulislah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada cerita. Kemudian yang kedua, tulislah urutan-urutan peristiwa pada cerita. Dan yang ketiga, tulislah kembali cerita tersebut dengan bahasamu sendiri. Tuliskan dengan ejaan yang benar. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat subscribe channel ini agar semakin berkembang.